Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, pada kali ini izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah presentasi yang berjudul Biaya Tenaga Kerja. Sebelum itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Kia Kurnia dengan NIM 222210059. Saya berasal dari kelas AK C122. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ke presentasinya. Yang pertama, ada definisi biaya tenaga kerja. Jadi, apa sih definisi dari biaya tenaga kerja itu? Biaya tenaga kerja didefinisikan sebagai pembayaran-pembayaran kepada para pekerja yang didasarkan pada jam kerja atau atas dasar unit yang diproduksi. Istilah yang digunakan untuk biaya tenaga kerja ini adalah biaya tenaga kerja langsung atau untuk pembayaran yang dinamakan upah. Hal ini penting untuk membedakan kerja atau karyawan yang didasarkan pada rentang waktu seperti gaji mingguan, bulanan, dan sebagainya. Nah, upah ini dibebankan melalui rekening biaya overhead pabrik. Kemudian selanjutnya ada penggolongan biaya tenaga kerja. Nah, penggolongan biaya tenaga kerja ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada penggolongan menurut fungsi pokok dalam organisasi perusahaan. Yang kedua, ada penggolongan menurut kegiatan departemen-departemen dalam perusahaan. Yang ketiga, ada penggolongan menurut jenis pekerjaannya. Dan yang keempat, ada penggolongan menurut hubungannya dengan produk. Kemudian ada penggolongan menurut fungsi pokok dalam organisasi perusahaan. Beberapa contoh biaya tenaga kerja yang termasuk dalam tiap golongan tersebut, yang pertama ada biaya tenaga kerja produksi, contohnya seperti gaji karyawan pabrik, dan biaya kesejahteraan karyawan pabrik. Yang kedua, ada tenaga kerja pemasaran, contohnya seperti upah karyawan pemasaran, biaya kesejahteraan karyawan pemasaran, dan biaya komisi pramuniaga. Selanjutnya ada penggolongan menurut kegiatan departemen-departemen dalam perusahaan. Misalnya, departemen produksi suatu perusahaan kertas terdiri dari 3 departemen, yaitu bagian pulp, bagian kertas, dan bagian penyempurnaan. Nah, biaya tenaga kerja dalam departemen produksi tersebut digolongkan sesuai dengan bagian-bagian yang dibentuk dalam perusahaan tersebut. Kemudian penggolongan menurut jenis pekerjaannya. Dalam suatu departemen, tenaga kerja dapat digolongkan menurut sifat pekerjaannya. Misalnya dalam suatu departemen produksi, tenaga kerja digolongkan sebagai berikut, yaitu operator, mandor, dan penyelia atau superintendent. Dengan demikian, biaya tenaga kerja juga digolongkan menjadi upah operator, upah mandor, dan upah penyelia. Penggolongan biaya tenaga kerja semacam ini digunakan sebagai dasar penetapan diferensiasi upah standar kerja. Kemudian penggolongan menurut jenis pekerjaannya. Dalam hubungan dengan produk, tenaga kerja dibagi menjadi 2. Yang pertama ada tenaga kerja langsung, dan yang kedua ada tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung itu di mana semua karyawan yang secara langsung ikut serta memproduksi produk jadi, yang jasanya dapat diusut secara langsung pada produk, dan yang upahnya merupakan bagian yang besar dalam memproduksi produk. Yang kedua, tenaga kerja tidak langsung, yaitu tenaga kerja yang jasanya tidak secara langsung dapat diusut pada produk. Selanjutnya ada insentif. Dalam hubungannya dengan gaji dan upah, perusahaan memberikan insentif kepada karyawan agar dapat bekerja lebih baik. Cara pemberian insentif ada 2. Yang pertama, ada insentif satuan dengan jam minimum atau straight piece work with a guaranteed hourly minimum plan, yaitu karyawan dibayar atas dasar tarif per jam untuk menghasilkan jumlah satuan keluaran atau output standar. Yang kedua, ada Taylor Differential Piece Rate Plan, di mana cara pemberian insentif ini adalah semacam Straight Piece Rate Plan, yang menggunakan tarif tiap potong untuk jumlah keluaran rendah per jam dan tarif tiap potong yang lain untuk jumlah keluaran tinggi per jam.
Selanjutnya, ada biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja. Nah, seringkali sebuah perusahaan memerlukan waktu dan jumlah biaya untuk memulai produksi. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memulai produksi disebut biaya pemula produksi atau setup cost. Ada tiga perlakuan. Yang pertama, dimasukkan ke dalam kelompok biaya tenaga kerja langsung. Yang kedua, dimasukkan ke dalam unsur BOP. Dan yang ketiga, dibebankan kepada pemesan yang bersangkutan. Baik, langsung masuk saja ke contoh soal. Yang pertama, misalkan perusahaan X hanya mempekerjakan dua orang karyawan. Yang pertama ada Risa Rimendi dan Eliona Sari. Berdasarkan kartu hadir minggu pertama bulan April 20 kali 1, bagian pembuat daftar gaji dan upah membuat daftar gaji dan upah untuk periode yang bersangkutan. Menurut kartu hadir, karyawan Risa Rimendi bekerja selama seminggu sebanyak 40 jam. Sedangkan dengan upah 1.000 per jam. Sedangkan karyawan Eliona Sari selama periode yang sama bekerja 40 jam dengan tarif upah 750 perak per jam. Menurut kartu jam kerja. Nah, ini berarti pekerjanya itu mungkin dengan tingkat kesulitan yang berbeda, makanya gajinya berbeda dan juga mungkin dengan pengalaman yang berbeda, makanya gajinya berbeda. Nah, penggunaan jam hadir masing-masing karyawan tersebut disajikan dalam gambar berikut ini. Nah, untuk pesanan pertama, ini Risa Harimendi ini, bekerja selama 15 jam, sedangkan Eliona Sari ini bekerja selama 20 jam. Untuk pesanan yang kedua, Risa Harimendi ini bekerja selama 20 jam dan Eliona Sari bekerja selama 10 jam. Nah, untuk menunggu persiapan pekerjaannya masing-masing itu Risa Harimendi 5 jam dan Eliona Sari 10 jam. Nah, dari totalnya, total yang tadi telah disebutkan itu Risa Harimendi ini total jamnya itu 40 jam dan Eliona Sari juga 40 jam. Nah, upah yang dibayar ke mereka ini masing-masing tinggal dikalikan saja. Nah, tadi kan upah per jamnya Risa Harimendi itu 1.000, sedangkan Eliona Sari itu 750 perak ya. Jadi tinggal dikali aja 40 jam dikali dengan 1.000. Jadi totalnya 40.000. Nah, ini ketuker ya. Risa Rimendi sama Eliona Sari, ini Risa nih harusnya 40.000. Nah, kalau Eliona Sari kan tadi per jamnya itu 750 perak. Nah, dikali 40 jam hasilnya 30.000. Nah, kebalik ya. Risa Rimendi itu berarti total upah yang harus dibayar Rp40.000, sedangkan Eliona Sari itu Rp30.000. Kemudian contoh soal selanjutnya itu ada tentang distribusi tenaga kerja langsung. Nah, misal distribusi tenaga kerja langsungnya itu untuk pesanan 103 untuk Risa Rimendi ini tuh 15.000. Nah, sedangkan Eliana Sari itu 15.000 juga. Nah, untuk pesanan yang ke 188 ini, Risa Rimendi ini tuh menghasilkan 20.000. Sedangkan Eliana Sari itu 7.500. Nah, setelah dibebankan sebagai BOP, ada tambahan lagi Rp5.000 untuk Risa Rimendi dan Eliona Sari itu Rp7.000. Nah, jumlah upah mingguan pertama ini totalnya itu adalah 40.000 untuk Risa Rimendi dan totalnya 30.000 untuk Eliona Sari. Nah, tapi setelah kena PPH oleh perusahaan itu dipotong sebesar 15%. Jadi, totalnya 40.000 dikurang 15% itu untuk Risa Rimendi itu dikurang 6.000 dan Eliona Sari ini dari Rp30.000 dikurangin dipotong 15% dari PPH, itu dipotong 4.500. Jadi, untuk jumlah upah bersih yang diterima karyawan, untuk Risa Rimendi sendiri itu 40.000 dikurang Rp6.000, jadi totalnya itu Rp34.000 dan untuk Eliona Sari itu total upah bersihnya itu dari Rp30.000 dikurangi dengan Rp4.500. Jadi total bersihnya adalah Rp25.500. Selanjutnya, jika menurut study time, maka dibutuhkan 5 menit untuk dapat menghasilkan satu produk.
maka jumlah keluaran standar per jam adalah 12 satuan. Jika upah pokok sebesar 600 perak per jam, maka tarif upah per satuan adalah 50 perak, Rp600 bagi 12. Karyawan yang tidak dapat menghasilkan jumlah standar per jam tetap dijamin mendapatkan upah 600 perak per jam. Tetapi bila ia dapat menghasilkan 14 satuan per jam, ada kelebihan 2 satuan dari jumlah satuan standar per jam. Maka upahnya dihitung sebagai berikut. Kan upah dasar per jamnya itu kan sudah dijelaskan bahwa 600 perak per jam. Nah, untuk kelebihan atau insentif itu dapat dari 2 kali 50. 2 kali 50 2 kali 50 itu 100. Berarti upah yang diterima per jamnya itu adalah 600 ditambah 100, yaitu 700 perak. Baik, contoh selanjutnya adalah soal premi libur. Nah, dalam soal ini dikatakan bahwa dalam perusahaan, jika karyawan bekerja lebih dari 40 jam satu minggu, maka mereka berhak menerima uang lembur dan premi libur. Misalnya, selama satu minggu, seorang karyawan bekerja selama 44 jam. Dengan tarif upah, dalam jam kerja biasa maupun lembur, itu sebesar 600 perak per jam. Nah, premi liburnya itu dihitung sebesar 50% dari tarif upah. Nah, upah karyawannya dihitung sebagai berikut. Tadi kan dibilang jam biasa itu harusnya ya selama seminggu itu 40 jam. Nah, untuk tarif per jamnya itu adalah 600 perak. Maka selama satu minggu itu tarif jam biasanya itu adalah 40 dikali 600 perak, yaitu Rp24.000. Nah, sedangkan untuk jam liburnya, sedangkan untuk jam lemburnya, tadi kan total seminggu itu jadi 44 jam ya, sedangkan total seminggu seharusnya 40 jam, berarti 44 jam dikurang 40 jam, maka lemburnya itu 4 jam. Nah, untuk tarif per jamnya tetap sama seperti tarif jam biasa, yaitu 600 perak per jam, maka total upah lemburnya itu sebesar 4 kali Rp600, yaitu Rp2.400. Nah, untuk premi liburnya tadi udah dikatakan, premi libur itu dihitung dari 50% tarif upah. Nah, tarif upahnya itu kan 600 perak ya per jamnya, berarti untuk premi liburnya itu akan dihitung 300 perak per jamnya. Nah, tadi kan lebih atau lemburnya itu 4 jam, berarti untuk premi lemburnya itu 4 dikali Rp300. Jadi untuk premi lemburnya itu mendapatkan tarif sebesar 1.200 perak. Maka jumlah upah karyawan seluruhnya totalnya itu adalah sebesar Rp27.600. Baik, itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi yang telah saya sampaikan yaitu biaya tenaga kerja merujuk pada pembayaran kepada pekerja berdasarkan jam kerja atau jumlah unit yang diproduksi, dan dapat disebut sebagai biaya tenaga kerja langsung atau upah. Penggolongan biaya tenaga kerja dapat dibagi berdasarkan fungsi pokok dalam organisasi, kegiatan departemen, jenis pekerjaan, dan hubungannya dengan produk. Contoh biaya tenaga kerja termasuk gaji karyawan pabrik, biaya kesejahteraan, upah karyawan pemasaran, dan komisi pramuniaga. Selain itu, perusahaan juga memberikan insentif seperti tarif per jam atau rencana tarif diferensial untuk meningkatkan kinerja karyawan. Biaya awal produksi juga termasuk dalam biaya tenaga kerja dan dapat diperlakukan sebagai biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, atau dibebankan dalam pesanan terkait. Ya, itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.